Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera, salam harmoni untuk kita dan aman. Yang kami hormati tuan rumah Bapak Mahyono yang telah menyediakan tempat pada siang hari ini. Yang kami hormati sedulur-sedulur dari ex-Karisidenan Banyumas dan ex-Karisidenan Pekalongan yang telah menyempatkan waktu dengan penuh niatan cinta kasih hadir dalam acara Safari Silaturahmi Sinergi. Alhamdulillah, setelah viralnya Mas Ori di salah satu channel, kita sudah menjalankan safari dari kota satu ke kota yang lain hingga akhirnya mampir ke Pemalang. Yang kami hormati Mas Ori selaku narasumber, Mas Ori atau lebih dikenal Ori, Mas Ori, Gori-Gori, nama lengkap Abgorisa. Beliau pemuda dari Kota Tuban yang mengenyam pendidikan dari SD hingga SMA di Kota Tuban. Kemudian diberi kesempatan melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi, yaitu di Universitas Brawijaya Malang, Fakultas Pertanian. Keilmuan beliau dari mulai olah nafas hingga tentang spiritual, dari mulai kelas 4 SD di bawah bimbingan gurunya, guru kita Bapak Made Budiardiana. Seiring waktu seperjalanan beliau Mas Ori, beliau semakin bertambah keilmuannya, bertemu dengan guru besar kita, juga salah satu guru dari Bapak Made Budiardiana, yaitu Raden A.S. Rogasa. Sebelum acara dimulai, marilah kita buka dengan doa sesuai keyakinan masing-masing agar acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar, penuh keberkahan, dan tentunya kita berharap mendapatkan rahmat dan ridhonya. Berdoa mulai. Amin, Allahumma amin. Puji syukur senantiasa kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya pada detik ini, pada siang ini kita bisa hadir dalam kondisi sehat, bersama-sama belajar dan belajar bersama-sama. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau dunia akhirat. Amin, Allahumma amin. Sebelum acara sambutan dan acara sharing dengan Mas Ori, sebagai bentuk cinta kita kepada negeri ini, sebagai bentuk nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh saudara kita Mbak Nani. Kami persilakan hadirin untuk berdiri. Indonesia Raya, merdeka
kasih, hadirin dipersilakan duduk kembali. Semoga apa yang kita nyanyikan lagu Indonesia Raya senantiasa tertanam dalam hati kita, tertanam dalam jiwa kita untuk bersama bangun negeri, bangkit negeri demi kejayaan Indonesia sebagaimana kejayaan Nusantara. Selanjutnya sambutan dari tuan rumah kami aturkan, beliau yang mewakili panitia, kami persilakan waktunya. Pak Wan ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah barakallah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan karunia yang tiada tetap sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam menghadiri acara silaturahmi Safari Sinergi bersama Mas Wali dan rombongan. Barakallah, mugi-mugi kita semua diberikan karunia kelimpahan, keberkahan, mudah-mudahan menjadi ladang manfaat yang berkah di dunia dan akhirat. Amin. Dari panitia kami jelas-jelas tidak mungkin bisa menyajikan secara sebaik dan sesempurna mungkin karena ada banyak keterbatasan dari kami mungkin ya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin dan kepada Mas Oli dan tim, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian juga barangkali dalam kami menyampaikan sajian tempat kurang prayogi ngapun dan mengatakan Pak saudara-saudara. Untuk nanti kami rincian laporan karena ini masih terus berjalan sehingga nanti mungkin kami share di grup mohon karena belum betul mohon maaf. Terus mohon maaf juga ini ada keterlambatan konsumsi makan siang. Tadi sudah diminta karena penambahan jumlah personil, jadi ada pengulangan belanja tadi ke pasar juga, akhirnya ada ketertundaan untuk ketersediaan yang seharusnya jam 12 sudah clear, ada keterlambatan, mohon maaf sekali lagi. Jadi kami sekali lagi kami banyak kekurangan, tidak bisa, mungkin banyak yang tidak sesuai dengan harapan sedherek sami. Mohon agungnya pangaksami, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Wali yang mewakili tuan rumah telah memberikan sambutannya. Semoga acara pada siang hari ini adalah acara pertama dan bukan yang terakhir. Karena kita sebenarnya terlahir di bumi ini sebagai khalifah, mempunyai tugas yang begitu berat dalam mengemban amanah ini. Sekali lagi, tetap bersilaturahmi dan bersinergi, dan semakin banyak kegiatan yang akan dilakukan setelah acara siang hari ini. Biar semakin waktunya semakin enak, saya langsung berpoin sharing. Jadi apa yang diulas oleh Mas Tori adalah dari pertanyaan sedulur semuanya. Dan saya harapkan tidak perlu segan-segan dan tidak perlu malu untuk bertanya. Mau bertanya tentang pengobatan, mau bertanya tentang penglaris, mau bertanya tentang apa. Karena saya hanya nyimak di channel tetangga sebelah, komentarnya begitu banyak sekali yang masih berhubungan dengan urusan dunia. Tetapi kalau kita nggak punya dunia juga mumet. Jemboten Pak Bu. Seperti saya tadi sampaikan di samping, apalagi kalau noleh ke kanan lihat ke lenter, jatuh tempo, ijik-ijik mumet. Lagi bahagia, ijik-ijik mumet. Bagaimana kita bisa mengatasi itu sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Allah, agar kita senantiasa tenang dalam kehidupan ini. Kami persilakan
yang mau bertanya duluan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Sumanto dari Blink Pemalangnya. Jadi kebetulan saya jadi panitia juga di sini. Jadi yang saya mau tanyakan sebenarnya ada banyak pertanyaan, ya. Tapi kayaknya kalau mau dijawab satu-satu kebanyakan ya. Mungkin lebih tepatnya saya mau tanya ini aja yang globalnya. Jadi materi ini bagaimana pengimplementasiannya, penerapannya pada kehidupan kita sehari-hari, entah itu kesehatan, entah itu keuangan ataupun yang lain-lain. Terus ada titipan juga dari teman tentang keluarganya, katanya itu santet, terus bagaimana cara mengatasinya gitu. Udah ambil orang pintar tapi masih aja kita kali gangguan. Yang mengatakan itu kan kata teman saya itu. Jadi seperti itu, mungkin bisa tanya nanti terkembang pertanyaan. Ya, makasih. Satu pertanyaan lagi, kami persilakan. Saya boleh dikasih jalan Pak, karena saya nanti akan lari sampai ke belakang. Apunten. Sekarang berdiri aja. Oh gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dari Cilacap. Ada satu pertanyaan yang dari saya, yaitu bagaimana sih kita bisa mengetahui potensi diri kita yang sesungguhnya, apalagi kita kan sudah dikatakan di sebagai khalifahnya di bumi ini. Nah, memanfaatkan diri kita untuk menjadi khalifah itu apa? Nah, untuk mengetahui itu potensi kita itu menggalinya bagaimana? Terima kasih. Silakan Mas Hori dijawab. Kepriwe gue pertanyaannya, tapi Mas Hori sudah sempat belajar bahasa apa? Anjur mene katanya. Monggo Mas Hori. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, akhirnya saya bisa datang ke sini berkat teman-teman semua. Ya, mudah-mudahan kita kumpul hari ini menjadi satu semangat baru buat kita untuk terus bersilaturahmi lagi, lebih bisa bersinergi satu sama lain dengan mengembangkan potensinya masing-masing. Jadi tadi pertanyaannya adalah bagaimana kita di dunia ini ya, yang awal biar kita manfaat dari berlatih itu. Ya, ini pada kehidupan kita. Ya, kan sebetulnya gini Mas, manusia awal kayaknya nak pakai itu deh, ini dengung atau sama ya? Pak Apunten, volumenya mungkin bisa diperbesar yang mic. Enggak, eko. Ini masih ekonya dikecilin. Cek. Ya, oke. Cek. Ya udah. Nah, sebetulnya kan gini, manusia itu kan satu sama lain dalam keterhubungan sesama makhluk. Itu kan hubungan awal itu dia awali dari medan energi berhubungan awal. Jadi setiap makhluk hidup itu dia memiliki medan biofil. Biofil itu adalah pancaran dari makhluk hidup. Oke ya. Nah, setiap makhluk hidup dia punya pancaran. Nah, pancaran inilah yang sebetulnya saling berinteraksi, saling ada hukum tarik menarik, sebab akibat. Nah, ketika seseorang ini mengembangkan biofilnya semakin hari semakin bagus, itu sebetulnya berbanding lurus dengan perilaku sehari-hari. Jadi semakin dia melakukan hal-hal yang bersifat positif dalam arti kebaikan, itu akan mempengaruhi medan biofilnya. Nah, medan biofil ini akan menarik medan biofil yang lain yang sesuai dengan frekuensinya. Makanya sebetulnya hukum keberlimpahan, misalnya kita bicara materi ya,
Hukum berkelimpahan itu sebetulnya poinnya adalah gini, ketika kita melepaskan segala sesuatu yang bukan apa yang kita bukan inginkan, maka kebutuhan kita itu akan datang sendiri dengan di pangkuan kita. Itu hukumnya memang seperti itu. Semakin kita menggenggam, itu artinya bahwa kebutuhan kita tidak akan datang. Jadi kan singkirkan apa yang kamu inginkan dari pangkuanmu, maka kebutuhanmu akan datang dengan sendirinya. Karena kita ini sering tidak bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Oke, kita bicara keinginan. Keinginan manusia itu terus, dia akan terus update, bermanipulasi terus menerus. Maka ada seseorang yang bercerita gitu, seorang guru dan murid. Jadi seorang murid ini, dia sudah sangat jenuh dengan dunia ini, karena menurut dia dunia materi ini sangat menipu. Semakin saya mengejar dunia materi hanya menjanjikan sekejap kebahagiaan buat saya. Misalnya waktu itu ditanya sama gurunya, berikanlah saya contoh bagaimana dunia ini menipumu. Awal saya itu berkeinginan membeli baju. Setelah saya membeli baju, saya bahagia sekali. Tapi berangsurnya waktu, kebahagiaan saya ini mulai terkikis. Jadi baju ini memiliki daya kebahagiaan yang terbatas, termasuk segala bentuk materi katanya. Akhirnya saya ingin beli baju lagi, saya kejar lagi itu, kerja keras, banting tulang untuk memuaskan kebahagiaan saya. Ternyata kembali lagi, materi itu menipu saya. Seperti seseorang yang saya puja, ternyata dia cuman memberi harapan palsu. Kayak gitu. Jadi saya sangat jenuh dengan materi ini gitu. Saya mulailah belajar guru dari ilmu pengetahuan. Kalau saya memahami bagaimana saya bisa menaklukkan dunia materi ini, saya harus tahu asal usul materi itu apa dan kenapa saya terjebak pada dunia materi katanya. Dicarilah di ilmu pengetahuan. Tidak sampai, karena ilmu pengetahuan hanya bisa mempelajari apa-apa yang nampak, dan yang tidak nampak sulit untuk mempelajarinya. Akhirnya dia belajar filsafat. Setelah saya belajar filsafat, saya pun tidak menemukan, karena di filsafat itu terjelaskan bahwa apa yang ada itu berasal dari apa yang tidak ada, dan yang tidak ada itu sebetulnya ada. Nggak match dengan logika dia, dan itu tidak menjawab kebutuhan saya akan inti utama kenapa ada dunia materi katanya. Nah, menurut saya bagaimana saya bisa terbebas dari dunia materi, saya harus tahu hulu dari materi itu sebetulnya untuk apa dan kenapa kita berbentuk materi katanya. Mulailah dia menyelami lebih dalam bahwa sebetulnya bukan berarti saya memberikan informasi dunia materi atau material itu tidak penting. Tidak, material itu penting, tapi jangan sampai kita diperbudak oleh dunia materi. Paham ya? Jadi gunakanlah materi sebagaimana kamu berkiprah di muka bumi, bukan terjebak pada dunia materi. Kalau kita terjebak pada dunia materi kan konyol tuh. Kita ini hidup di dunia, misalnya kita mencari dunia yang mana kan gitu. Ibarat kita itu di tengah samudra, terus kita cari samudra mana gitu. Nah, keterjebakan kita itu di situ. Nah, kita harus mengikis dulu hulu dari materi ini apa. Alam material ini sebetulnya diawali dari alam ketiadaan. Alam ketiadaan sendiri sebetulnya tidak ada. Jadi kan kalau misalnya di alam penciptaan itu kan awal yang diciptakan itu adalah ruang dan waktu. Ruang dulu, baru waktu terjadi. Jadi makhluk yang paling tua itu adalah waktu sebetulnya. Nah, setelah ruang ini diciptakanlah materi-materi. Makanya saya bilang bahwa ketika kita pahamin bahwa diri kita yang sejati sebetulnya adalah ruang, bukan materi di dalamnya. Nah, ketika kita memahami itu lebih dalam, kita akan menggunakan materi itu dengan sebaik mungkin, sesuai dengan peruntukannya. Nah, energi apa yang kita pelajari itu adalah sebetulnya tubuh fisik ini
untuk memahami suatu sumber dari hakikat penciptaan itu dibutuhkan energi sebagai jembatan. Jadi energi inilah yang menjembatani kita untuk mengenali hulu. Nah, ketika kita belajar energi inilah kita akan memahami hulu kita sebetulnya di mana, tempat asal mula asal kita di dunia ini sebelum kita turun. Nah, kan kita terjebak tuh di dunia materi, akhirnya kita mengejar materi terus. Bukan seperti yang saya jelaskan. Sebetulnya ketika kita, saya ibaratkan ini adalah sumber cahaya hulu, ya. Ini diri kita. Seperti alien ya, karena saya nggak bisa gambar. Ini bayang-bayang. Semakin kita menjauhi sinar hulu, bayang-bayang ini akan terus bertambah, semakin besar sebetulnya. Nah, ketika kita mendekati sumber cahaya, bayang-bayang ini akan mengikuti kita dengan sendirinya. Nah, cuman kita ini sudah berparadigma bahwa ketika kita belajar spiritual ujiannya akan semakin besar. Itu kata siapa? Nggak belajar spiritual pun juga diuji. Kata siapa nggak diuji? Ya kan gitu. Jadi kan mau sukarela ataupun terpaksa sebetulnya. Kalau saya sih lebih suka cinta. Ya mau nggak mau sebetulnya tuntutan manusia adalah mendekatin sumbernya. Nah, kalau kita terjebak di sini, semakin kita menjauhi sumber, ya bayang-bayang ini akan semakin besar keinginan-keinginan kita. Makanya kan sebetulnya kita ini manusia itu adalah tubuh spiritual yang memiliki naluri hewani. Nah, naluri hewani inilah yang sebetulnya kita harus kikis. Makanya di Jawa itu tutup bolongan sawo, ada kan ya? Nafsu-nafsu itu yang harus kita tutup. Itu sebetulnya untuk mengikis naluri-naluri hewani kita, agar kita lebih jernih lagi melihat dunia ini. Nah, energi itu hukum kekalannya adalah dia tidak bisa hilang, cuman dia berubah bentuk. Ketika kita mengakumulasi energi dalam tubuh kita, ada satu sistem tubuh kita yang disharmoni, energi itu akan berubah bentuk menjadi imun. Dia tidak hilang. Jadi ada self healing. Di dalam tubuh kita. Nah, ketika kita mengakumulasi energi terus menerus, artinya energi ini bisa diperuntukkan untuk self healing dalam diri kita. Dia akan berubah bentuk menjadi imun yang kita butuhkan. Orang marah, orang stres itu butuh energi besar sebetulnya. Makanya kenapa ketika kita marah kita pasti habis itu lemes, benar enggak? Coba aja kalau teman-teman habis marah itu langsung lemes, karena energi yang diserap itu sangat besar. Kan sayang tuh kita eman-eman lah kalau kita marah. Astagfirullahaladzim. Ya, udah saya pakai ini aja Pak. Oh, penutupannya kayak gitu. Jadi semakin kita rutin untuk mengolah energi, sebetulnya itu peruntukannya cukup besar untuk menghalangi beberapa frekuensi energi negatif. Ketika bergesekan dengan kita tetap safe. Ketika ada disharmoni dalam tubuh kita, energi itu diperuntukkan untuk mengharmonisasikan, karena dia berubah bentuk menjadi imun, vitamin dan sebagainya. Nah, itu implementasinya. Jadi banyak sekali. Energi itu sama dengan main, terserah kita mau diperuntukkan untuk menjadi apa, tinggal niatnya sebetulnya. Nah, semakin tinggi energi yang terakumulasi, semakin halus kita gunakan, sebetulnya mengarahkan pada titik sumber. Kalau energinya dengan akumulasi energi yang kuantitasnya cukup besar tapi kualitasnya keruh, dia tidak akan menuju ke sumber, dia akan terjebak di situ. Ya, jadi kan energi itu kan berbedanya cuman kualitasnya yang berbeda. Jadi misalnya kuantitasnya bisa besar, kuantitas itu kan wadah ya, besarnya, volume. Kalau kualitas itu rasanya. Ya. Nah, ketika kita mendekati semakin
ke hulu, itu sebetulnya kejernihannya harus semakin jernih energinya. Lah kalau itu keruh nggak akan mungkin bisa mendekatin. Jadi semakin dalam semakin jernih gitu. Jadi bisa untuk kita memiliki internalisasi diri lebih dalam. Alhamdulillah. Terus yang kedua adalah tentang santet. Ya. Yaitu Nah kita ini sering terjebak di situ. Jadi kalau saya sendiri, apakah saya nggak pernah sakit? Ya pernah. Nah ketika saya mengalami itu pun saya memakai 3 cara. Tidak hanya melulu lewat prana, tapi medis juga harus digunakan. Jadi kan sebetulnya kesehatan itu harus holistik, harus menyeluruh. Jadi ada prana, ada lewat medis, ada lewat psikis. Nah sebetulnya penyakit itu dibagi menjadi 3 faktor. Ada kronik, psikis, medis. Poin prana itu cuma 10%, psikis itu 70%, medis itu 20%. Jadi sebetulnya kan orang sakit itu awalnya itu bisa dilihat dari biofilnya. Jadi kalau kelihatan mulai buram, oh itu kelihatan. Misalnya nih ya, saya kasih contoh. Spektrum warnanya itu di depan itu warna merah. Kalau warna merahnya itu menyala, terang, berarti dia lagi semangat. Tapi kalau dia mulai gelap, nah ini berarti ada pesimis di dalam dirinya. Spektrum biofil. Nah sebetulnya penyakit awal itu dari biofil ini. Jadi ketika biofilnya sudah mulai ada polutan, mulai lama-lama mulai menghitam, itu nanti akan mengarah ke fisik. Nah jembatan dari biofil ke fisik itu adalah medan nanobiofil yang 10⁻⁹ ya. Itu ada jembatannya. Nah ketika ini tembus barulah ke fisik. Sebetulnya gitu. Nah bisa nembus ke fisik ini dari nano ke fisik. Ini sebetulnya peran paling besar adalah psikis. Jadi misalnya orang dia cuma kegigit semut, pentol tuh, datang ke orang salah, wah ini kena santet dari ini, udah pasti hancur mentalnya. Nah itulah biofilnya akan berlubang. Jadi ketika psikis merespon, jadi dia melubangin biofilnya sendiri. Nah ketika ini berubah, energi-energi dari faktor X ini bisa masuk. Karena dia itu sebetulnya adalah radikal bebas. Iya, radikal bebas itu kan sebetulnya dia tidak punya ikatan. Dia melayang dan merkuri itu. Nah ketika dia masuk ke dalam tubuh ini menjadi inang gitu. Logikanya seperti itu. Nah kalau misalnya seseorang yang sudah pernah kena kayak gitu, itu pasti biofilnya pasti berlubang. Lah itu memudahkan sekali untuk dibuat uji coba seperti itu. Nah kalau menurut saya, hitungan saya, orang yang kena santet itu atau kena apa ya istilahnya, kontak energi, jangan bilang santet lah, enggak terlalu ekstrim. Nah kontak energi dari lain X itu sebetulnya ketika dia mengikis biofil itu dibutuhkan waktu. Misalnya orang nyerang sekarang, mengontak, nggak akan langsung sekarang kenanya, tergantung medan biofil seseorang yang dituju, tebal tipisnya. Nah ketika ini sering, ini akan semakin terkikis, jadi kan digesek terus berlubang lah, baru ketika berlubang masuklah itu. Nah makanya kalau misalnya di teman-teman sendiri ketika ada yang seperti itu, kita tanganin dulu, tapi habis itu kita suruh untuk senam biar beliau punya backupan sendiri. Jadi beliau mampu untuk melindungi dirinya sendiri. Kan kita bukan
apa namanya istilahnya dagang energi ya. Kalau dagang energi enak mah itu, biarin aja nanti kalau bisa sakit kesini lagi gitu. Enggak. Makanya saya bilang ke teman-teman, di sini itu bukan mengambil air terus pulang. Di sini itu belajar bagaimana menggali sumber yang ada dalam diri kita masing-masing. Jadi ada nilai pertumbuhan dari teman-teman. Jadi teman-teman harus saling bertumbuh kembang bersama. Jangan ketergantungan, saya nggak mau kayak gitu. Jadi kalau mau sembuh ya belajar, silakan self healing sendiri. Kan susahnya itu kan gitu kadang, ketika udah sembuh pulang, ibarat ke reparasi mobil, set benjut semua tuh mobilnya, set kita reparasi, oke pulang, ditabrak-tabrakin lagi kan percuma, terus datang lagi. Kan kita nggak mau seperti itu, kayak gitu mas. Jadi kalau toh misalnya itu ya, saya itu dari dulu nggak pernah nyebut orang itu kena santet sebetulnya. Oh iya bu, kalau misalnya sakit, iya bu, kita coba tanganin ya gitu. Ketika dia tanya siapa yang nyantet, juga saya nggak pernah jawab. Dari dulu tanyain aja sama teman-teman. Udah nggak apa-apa gitu, pasti gitu. Ini mah cuman demam gitu. Biar apa? Biar mindsetnya dia kuat. Nanti kalau ibu kenapa panggil nama saya gitu. Padahal sebetulnya saya juga merinding gitu. Kayak gitu. Kan dulu pernah waktu kita di Jombang ada orang pintar, dia sering nanganin kayak gitu-gitu. Nah waktu itu saya kuliah, ada teman saya cerita, ono ibu koncoku kena gitu katanya, bisa bantuin enggak gitu. Dulu itu beliau itu orang yang pintar yang bisa ngobatin, tapi sekarang lumpuh gitu. Oke lah kita ke sana itu di Jombang. Ya beneran nggak bisa jalan, jadi dia nunjukin, loh samain bisa mas gitu, ya insya Allah po gitu. Dia nunjukin semua amalan-amalan wiridnya. Udah ini jangan dipakai dulu gitu. Saya coba terapi dulu, ibu pakai ini ya, gerakannya gini, sembuh. Jadi kan lucu itu, dukun nanganin santet, kena santet gitu. Nah kita kan ikut latihan tuh, habis ikut latihan, apakah saya harus terus pakai ini gitu? Apa wirid-wirid ini? Ya silakan, tapi asal tujuannya jelas ibu, jangan ada tujuan lain. Nah kalau ibu mau coba pakai ini caranya gitu. Oh ya lebih enak gini mas gitu katanya. Tapi wiridnya terus dipakai asal niatnya lillahi ta'ala. Tapi kalau ada kepentingan lain, bisa jadi faktor X yang nyusup kayak gitu.